Oke, kali ini kita akan membahas mengenai mengembangkan strategi dan rencana pemasaran syariah. Sebelum kita membahas terlalu jauh mengenai pengembangan strategi dan juga rencana pemasaran syariah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari pemasaran syariah sendiri. Nah, konsep pemasaran syariah ini seiring berjalannya waktu dan juga berkembangnya ekonomi syariah, beberapa perusahaan baik bank maupun lembaga keuangan yang lain khususnya yang berbasis syariah telah menerapkan konsep ini dan telah mendapatkan hasil yang cukup positif. Nah, nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam prinsip-prinsip pemasaran syariah? Itu yang pertama, memiliki kepribadian spiritual. Jadi ini modal utama seorang pemasar. Ia sendiri itu mengetahui bahwasannya nilai takwa mampu mengantarkan seseorang ke dalam keberkahan hidup dalam segala aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, mengenai berperilaku baik dan juga simpatik. Perilaku sidik atau simpatik ini sebenarnya perwujudan nilai dari takwa. Bagi orang yang bertakwa, kata-kata yang halus, muka yang berseri-seri, senantiasa menjaga penampilan dan kebersihan dan juga keindahan adalah implementasi, sehingga dalam berbisnis menjadi pola yang selalu dijaga. Nah, yang ketiga, berperilaku adil dalam memasarkan produk. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim. Nah, poin yang keempat, melayani pelanggan dengan senyum dan rendah hati. Sikap melayani ini merupakan sikap utama seorang pemasar syariah. Konsep ini mendasar dan juga universal. Siapa gemar tersenyum akan mengundang pelanggan dan memikat mereka. Yang kelima, menepati janji dan tidak curang. Seorang pemasar syariah harus dapat menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai personifikasi dari perusahaan dalam memasarkan dan mempromosikan produk kepada pelanggannya. Poin yang keenam, jujur dan terpercaya. Seorang pemasar syariah haruslah dapat dipercaya dalam memegang amanah. Poin yang ketujuh, tidak suka berburuk sangka. Islam mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati satu sama lain dalam melakukan aktivitas pemasaran. Poin yang kedelapan, tidak menjelek-jelekan. Seorang pemasar syariah dilarang menjelek-jelekan pesaingnya, karena ghibah artinya keinginan untuk menghancurkan orang lain. Yang kesembilan, ini adalah tidak menyogok. Menyogok dalam perspektif syariah hukumnya adalah haram dan termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil. Kita dapat membagi urutan penciptaan nilai atau pengiriman menjadi 3 fase. Yang pertama, bagaimana kita memilih value. Yang kedua, bagaimana kita untuk menyediakan value. Yang ketiga adalah bagaimana kita dapat mengkomunikasikan value tersebut. Bagaimana sih kita untuk memilih value? Memilih value adalah merupakan pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemasar sebelum produk apapun ada. Mereka harus melakukan segmentasi pasar tersebut, memilih target yang tepat, dan mengembangkan posisi nilai penawaran. Rumus segmentasi, penargetan, penurunan posisi adalah inti dari pemasaran strategis. Fase yang kedua, bagaimana kita menyediakan value. Ketika masuk kepada fase yang kedua ini, perusahaan memberikan nilai pemasaran itu harus mengidentifikasi mulai dari fiturnya apa, jadi isinya di dalam produk itu apa aja, terus harga yang akan dijual berapa, dan bagaimanakah distribusi produk itu akan dilakukan. Pada fase ketiga, kita akan masuk bagaimana mengkomunikasikan value atau nilai tersebut. Caranya dengan melakukan promotion mix. Tugas pada tahap ketiga ini adalah bagaimana mengkomunikasikan nilai dengan memanfaatkan internet, perikanan, tenaga penjualan, dan alat komunikasi lainnya untuk mengumumkan dan mempromosikan dari produk tersebut. Dalam rantai nilai, Michael Porter dari Harvard telah mengusulkan rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Setiap perusahaan adalah sintetis dari aktivitas yang dilakukan
untuk merancang, memproduksi, memasarkan, dan mengirimkan serta mendukung produknya. Dalam rantai nilai atau value chain itu sendiri terdiri dari 9 relevan secara strategis, 5 kegiatan utama, dan 4 kegiatan mendukung dengan tujuan untuk menciptakan nilai dan biaya dalam bisnis itu sendiri. 5 kegiatan utama itu apa saja sih? Jadi yang pertama, bagaimana sih suatu perusahaan dapat mengirimkan logistik materialnya atau membawa bahan ke dalam bisnis. Contohnya, bagaimana sih produk dari bahan ketela pohon atau tea ini bisa lebih punya nilai yang ekonomis. Setelah kita bisa menentukan logistik materialnya, maka kita akan masuk ke bagian operasional produksinya, yaitu dari material menjadi produk jadi atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Contohnya, dari atas tadi kita sudah melihat ketela pohon. Bagaimana sih ketika pohon ini akan punya nilai ekonomis? Berarti ini akan menjadi produk akhir yang harus bisa dijual dengan kenaikan nilainya. Dari yang biasanya cuma 1.000 bisa menjadi 10.000, 20.000 atau seterusnya. Yang contoh dekat kita adalah ubi ungu di daerah Malang. Bisa dijadikan es krim, bisa dijadikan roti, bisa dijadikan beberapa kue, ataupun bisa dijadikan beberapa produk-produk yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih bagus. Ataupun ketela pohon itu bisa menjadi makanan-makanan, mulai dari tape, mulai dari kolak yang biasanya dijual pada saat waktu Ramadan, ataupun nanti dari beberapa bahan baku, ataupun menjadi bahan jadi yang bisa diproduksi secara massal seperti itu, ataupun bisa jadikan keripik nanti, yang termasuk keripiknya yang sekarang untuk ketela pohon bisa dijual sampai bisa ekspor seperti itu. Yang ketiga adalah lanjut kepada distribusi atau bagaimana kita mengirimkan produk akhir tersebut, bagaimana kita mengolah dan kita bisa mengirim ke konsumen tanpa ada cacat seperti itu. Nah, sedangkan untuk marketing adalah bagaimana ketika sudah produk menjadi jadi, bagaimana suatu pemasar atau sales atau marketing itu sendiri bisa memasarkan produk yang sudah akhir ini. Produk ketika marketingnya jelek, maka produk tersebut dia bisa menjadi jelek ataupun tidak laku di pasaran. Setelah itu, setelah marketing sudah selesai, bagaimana sih dari marketing ataupun suatu perusahaan itu melakukan pelayanannya? Mungkin dari perusahaan bisa melakukan pelayanan terhadap customer care-nya atau nomor telepon interaktif. Jadi pada saat telepon tersebut, ketika ada komplain dari pelanggan dapat pengaduan 24 jam kepada suatu perusahaan. Jadi perusahaan bisa langsung menangkap, kekurangan dari produk ini apa saja sih, dan bisa cepat untuk melakukan perubahan dari produk yang ada. Setelah 5 dari kegiatan utama sendiri, ada 4 kegiatan khusus dalam menangani aktivitas pendukungnya. 4 kegiatan pendukung ini adalah, pertama adalah pengadaan, pengembangan teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang di dalamnya bisa termasuk biaya, hukum, hingga hubungan dengan pemerintah. Dalam suatu proses bisnis inti, keberhasilan perusahaan tidak hanya tergantung pada seberapa baik masing-masing departemen melakukan pekerjaannya, tapi juga pada seberapa baik suatu perusahaan melakukan koordinasi kegiatan departemen untuk melakukan proses bisnis yang meliputi. Yang pertama, proses merasakan pasar. Dalam proses merasakan pasar ini termasuk di dalamnya ada marketing intelijensi, memberi informasi tentang pasar. Bagaimana kita, apa sih yang dibutuhkan pasar, atau kemungkinan barang apa yang akan nantinya bisa dijual di pasar, seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana proses realisasi penawaran baru, riset, yaitu melakukan riset dan development dan penawaran, melakukan penelitian, pengembangan, meluncurkan penawaran baru yang berkualitas tinggi, cepat, dan sesuai dengan anggaran yang ada. Yang ketiga adalah bagaimana proses akuisisi dari konsumen. Jadi di sini perusahaan perlu melakukan pemilihan target pasaran tepat dan melakukan prospek mencari pelanggan baru. Yang keempat adalah proses customer relationship management, atau bisa dibilang deeper understanding of consumer. Di sini perusahaan membangun pemahaman hubungan dan penawaran yang lebih baik kepada pelanggan individu. Yang terakhir adalah proses menentukan manajemen, receiving, shipping, collection, ataupun payment-nya. Jadi di sini perusahaan bisa menerima, menyetujui pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, dan mengumpulkan
pembayaran yang sudah ada. Seperti itu. Saat ini core kompetensi perusahaan ini ada 3. Yang pertama, sumber keunggulan bersaing. Yang termasuk di dalamnya adalah technical, production expertise, distribution, financial strength, dan lain sebagainya. Penerapan dalam pasar yang luas dan bervariasi akan memiliki aplikasi di berbagai pasar yang telah tertuju. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih suatu barang ini tidak mudah untuk ditiru oleh para pesaing mereka. Selain dari karakteristik kompetensi dasar yang sudah dijelaskan tadi, dalam pemasaran syariah itu seluruh proses baik dari penciptaan, proses penawaran ataupun proses perubahan nilai-nilai itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi untuk pemasar syariah itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama mengenai ketuhanan. Prinsip ini yang mendasari seseorang pemasar bahwa hukum syariah adalah hukum yang paling baik dan mampu memberikan keadilan, sehingga ia akan mematuhi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, etis. Nilai-nilai moral merupakan nilai yang universal, akhlak yang menjadi karakteristik dari pemasar syariah yang dianut oleh para pelakunya dalam melakukan seluruh aktivitas pemasar atau marketing. Yang ketiga, realistis. Pemasar syariah mengedepankan rasionalitas, modern dan juga fleksibel. Pelakunya tidak tertukung oleh gamis, pakai sorban, pakai sarung, seperti hal itu. Nilai-nilai hidup modern boleh dikenakan karena yang terpenting adalah prinsip yang dilaksanakan dalam tindakan, bukan tampilan luarnya. Yang keempat, mengenai humanities. Keistimewaan seorang pemasar syariah adalah sifat humanities universal. Pengertian humanities ini bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya lebih tinggi, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara. Manusia dikaruniai keistimewaan sehingga bila dipadukan dengan nilai-nilai robbaniyah, jadi ia sempurna. Yang pertama, suatu perusahaan akan melakukan perencanaan. Nah, pada lini pertama adalah perencanaan perusahaan. Dalam perencanaan perusahaan nanti akan diteruskan menjadi perencanaan divisi. Jadi per divisi ini nanti punya rencana sendiri-sendiri. Bagaimana, apakah divisi pemasaran seperti apa, keuangan seperti apa, produksi seperti apa. Nah, dalam perencanaan divisi nanti akan diturunkan lagi ke perencanaan bisnisnya. Bisnis apa sih yang tahun ini atau tahun mendatang akan dilakukan oleh suatu perusahaan? Apakah tetap dalam bisnis yang sama atau mungkin akan berbeda dalam bisnis yang lain? Jadi ada beberapa perencanaan perusahaan. Apakah mereka akan tetap dalam core bisnisnya atau mungkin akan mencari unit bisnis lain, tapi nanti masih sejalan dengan core bisnis inti yang mereka punya. Ketika perencanaan bisnis selesai, bagaimana mereka menentukan perencanaan produknya? Produk apa yang akan mereka bikin? Apakah tetap core seperti itu atau produk yang lainnya? Ketika suatu produk sudah ditentukan, akan dilakukan penerapan untuk melakukan produksi. Bagaimana cara melakukan organisasi dari pendistribusiannya dan melakukan penerapan di lapangannya. Setelah penerapan dilakukan, perusahaan harus melakukan controlling. Jadi untuk kontrol ini kan bisa untuk mengukur dari hasil dari penerapan ataupun perencanaan produk yang sudah ada. Nah, hasil di sini nanti akan dikontrol apakah dari hasil tersebut nanti bagus ataupun hasilnya jelek. Nah, ketika nanti untuk hasilnya bagus, mungkin nanti bisa diteruskan, akan dilakukan produksi secara massal dan akan lebih banyak. Ketika produknya jelek, ada kemungkinan nanti produk tersebut untuk ditarik lagi dari pasaran dan akan dilakukan koreksi dan benar dari produk-produk yang sudah ada. Untuk tindakan koreksi ini nanti bisa jadi akan dikembalikan ke dalam perencanaan perusahaan atau cuma dilakukan dalam perencanaan divisinya, bisa juga dilakukan dalam perencanaan bisnis, atau cuma untuk cukup perencanaan produk, atau cukup bagaimana produk ini bagus, ternyata hanya penerapannya salah. Jadi koreksinya cukup sama untuk penerapannya. Bagaimana kita melakukan penerapan ataupun pemasarannya, bisa dibilang seperti itu. Jadi tidak harus merubah produk, tapi ketika yang pada saat koreksi itu adalah produknya yang salah, jadi harus kembali ke perencanaan lagi, mulai dari awal turun ke bawah, mulai dari perencanaan perusahaan, perencanaan divisi, perencanaan bisnis, dan
dilakukan untuk perencanaan produk ulang atau hanya perencanaan produk ulang saja yang dilakukan. Beberapa contoh ahli pemasaran yang pertama adalah Amazon.com, Apple, Harley Davidson, Honda, IKEA, BMW, Nike, Walmart, Toyota, Starbucks. Nah, mereka adalah para pemimpin pada pangsa pasarnya masing-masing. Peran yang paling penting bagi setiap CMO adalah menanamkan perspektif pelanggan dalam keputusan bisnis yang memengaruhi setiap titik sentuh pelanggan itu sendiri, di mana pelanggan secara langsung atau tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan. Marketing plan atau rencana dari pemasaran. Rencana pemasarannya adalah instrumen pokok untuk mengelola dan mengkoordinasikan upaya pemasaran. Ini bisa dioperasikan di level strategik dan taktikalnya. Di sini ada dua. Rencana pemasaran strategis dijabarkan untuk memasarkan target dan proposisi nilai perusahaan berdasarkan analisis peluang pasar terbaik. Yang kedua adalah rencana pemasaran taktis, menentukan taktik pemasaran termasuk fitur produk dari promosi, merchandise, bagaimana kita menetapkan harganya, saluran penjualan, serta layanan apa saja yang akan kita berikan kepada masyarakat tersebut. Level dari marketing plan yang akan dijelaskan dalam tabel berikut adalah yang pertama, pada pemasaran strategi, ini ada 3. Yang pertama, bagaimana kita menegakkan target pasar. Yang kedua adalah value proportion atau rencana nilainya. Dan yang ketiga adalah melakukan analis peluang pemasaran. Sedangkan untuk yang taktikalnya, ini bagaimana sih suatu perusahaan membuat keistimewaan atau kegunaan dari produk itu sendiri. Bagaimana mereka melakukan promosi, bagaimana mereka melakukan penjualan, bagaimana mereka menetapkan harga yang standar di lapangan, apakah nanti harganya akan terlalu tinggi atau harganya terlalu rendah. Yang ketiga adalah saluran penjualannya. Saluran penjualannya berupa apa sih? Bagaimana kita melakukan penjualannya? Dan yang terakhir adalah faktor layanan atau jasa. Dalam suatu perencanaan aktivitas pada corporate headquarter, mereka harus mendefinisikan misi dari perusahaan dulu. Yang kedua, menetapkan strategi bisnis unit atau SBUS-nya. Yang ketiga, menempatkan sumber daya pada setiap SBU, dan yang terakhir adalah memperkirakan peluang dari pengembangan. Kemudian kita akan masuk pada misi suatu perusahaan. Jadi sebuah organisasi ada untuk mencapai sesuatu. Apakah itu akan membuat mobil, apakah itu akan meminjamkan uang, apakah itu akan menyediakan penginapan malam. Seiring dengan waktu, misi dapat berubah untuk menanggapi peluang baru atau kondisi pasar yang ada. Yang pertama, Amazon.com mengubah misinya dari toko buku online terbesar di dunia menjadi toko online terbesar di dunia. Dan Dunkin Donut mengalihkan penekanannya dari donat ke kopi. Sebuah perusahaan harus menjawab pertanyaan, apa bisnis kita? Dan siapa pelanggan kita? Apa yang berharga bagi pelanggan? Dan akan jadi apa bisnis kita? Apa yang harus menjadi bisnis kita? Ini pertanyaan terdengar sederhana, namun salah satu yang paling sulit yang pernah dihadapi dari perusahaan. Perusahaan yang sukses itu akan terus bertanya dan juga akan terus mencari untuk jawabannya. Pernyataan dari visi di atas memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama, misi harus fokus pada jumlah tujuan. Kita bisa membandingkan pernyataan misi yang samar-samar seperti membangun total nilai merek dengan berinovasi untuk memberikan nilai pelanggan dan kepemimpinan pelanggan lebih cepat, lebih baik, dan lebih lengkap daripada pesaing kita. Dengan pernyataan misi Google yang ambisius namun lebih berfokus untuk mengatur informasi dunia dan membuat itu dapat diakses secara universal dan berguna. Yang kedua, visi harus menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan. Di sini bagaimana suatu perusahaan mempersempit rentang kebijakan individu, memungkinkan karyawan bertindak secara konsisten pada isu-isu yang penting. Yang ketiga, misi untuk berfokus pada menetapkan area persaingan utama. Apakah mereka masuk ke industri, produk, masuk ke segmen konsumen, hingga skala geografisnya. Seumpama kita menjual produk ini di daerah A atau provinsi A atau negara A,
Nah, di sana itu sudah ada produk apa aja yang sesuai dengan atau sejenis dengan produk kita. Jadi kita menentukan apakah kita melakukan persaingan di sana atau kita mencari tempat yang lain untuk memasarkannya. Seperti itu. Yang keempat adalah mengambil pandangan jangka panjang. Manajemen harus mengubah misi yang tidak relevan lagi. Jadi misinya hanya bukan jangka pendek, jadi jangka panjang. Jadi jangka pendek kita apa misinya, jangka panjang kita apa misinya. Apakah kita akan tetap dalam core bisnis kita, ataupun kita akan berpindah ke core bisnis yang lainnya. Yang kelima, misi itu yang pertama harus fokus, menghasilkan dan penuh dengan makna. Misi Google yang ambisius namun lebih berfokus untuk mengatur informasi dunia dan membuat dunia itu dapat diakses secara universal dan berguna. Itu akan lebih menanam ke benak dari konsumen ataupun pelanggan mereka. Dalam lingkup persaingan bisnis itu ada persaingan utamanya. Yang pertama, industri. Industri dapat berupa konsumen dan atau industri sendiri. Yang pertama produk. Produk ini lebih ke rentan waktu produk yang akan dipergunakan. Yang keempat adalah yang ketiga adalah kompetensi, yang di sini bisa termasuk teknologi dan produksi serta yang lainnya. Yang keempat adalah bagaimana kita bersaing di segmen pasarnya, jenis pasar atau pelanggan apa yang kita akan sasar. Yang ketiga adalah saluran vertikalnya. Jadi berapa sih jumlah tingkat salurannya dan bahan mentah hingga produksi akhir serta distribusinya. Yang keempat adalah geografis atau rentang wilayah, sudah saya jelaskan seperti yang di atas tadi. Di sini dijelaskan antara product orientation dan market orientation. Jadi yang pertama, perusahaan kereta api Union Pacific, produknya adalah menjalankan kereta api, tapi dulunya adalah mereka berfokus pada perusahaan angkutan. Yang kedua adalah perusahaan Xerox. Xerox ini membuat peralatan fotokopi. Sedangkan untuk pasarnya membantu untuk peningkatan kinerja di kantor. Yang ketiga adalah Standard Oil. Nah, Standard Oil ini mereka menjual untuk BBM, jadi untuk menjaga energinya. Selanjutnya ada Columbia Picture. Kita tahu bahwa Columbia itu adalah bisa dibilang rumah produksi. Jadi mereka memproduksi untuk beberapa film, lebih ke entertainment. Selanjutnya adalah bagaimana sih karakteristik dari strategi bisnis unit itu sendiri. Nah, perusahaan besar biasanya mengelola bisnis yang sangat berbeda, masing-masing membutuhkan strateginya sendiri. General Electric pernah mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 49 unit bisnis strategis ataupun SBU. SBU memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan yang dapat direncanakan secara terpisah dari perusahaan lainnya. Yang ketiga, memiliki kompetitor atau memiliki persaingan sendiri. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab pemimpin untuk perencanaan strategis dan keuntungan, ataupun memiliki manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan kinerja laba yang mengendalikan sebagian besar faktor yang mengalir laba.